Putra Islami. Jadi di sini saya akan memberitahu tentang apa itu invasive spesies. Nah, invasive spesies ini atau bisa dibilang jenis invasif adalah spesies pendatang di suatu wilayah yang hidup dan berkembang biak di wilayah tersebut. Nah, ini di sini adalah wilayahnya di laut ya, karena di ekosistem laut. Kemudian, spesies invasif ini juga menjadi ancaman bagi lingkungan sekitar, sosial ekonomi, dan menyebabkan kerusakan lingkungan, bahkan bisa membahayakan makhluk hidup di laut atau ikan-ikan lain. Jadi, invasif spesies ini lebih singkatnya adalah spesies pendatang yang menyebabkan ancaman bagi makhluk hidup lain. Kemudian di sini kami akan menjelaskan dua jenis invasif yang ada di laut. Yang pertama ada red lionfish atau ikan lepu ayam dan yang kedua ada crown of thorn starfish atau bulu seribu. Oke, kita lanjut. Rantai makanan. Rantai makanan pada lautan tersebut ya. Di sini ada alga. Alga memakan organisme yang berfotosintesis. Alga juga dimakan oleh ikan kakatua, bulu babi, terumbu karang, boulder star color. Yang empat tersebut juga dimakan lagi oleh predator, yaitu ikan kakap ekor kuning. Ada lagi nih, spons. Spons memakan plankton yang kecil-kecil itu, kalian pasti tahu. Spons juga dimakan oleh penyu sisik dan queen angelfish. Queen angelfish dan queen angelfish dimakan oleh predator yang dimakan oleh queen angelfish dimakan oleh predator tersebut, yaitu ikan kakap ekor kuning. Memakan ikan muda, udang seperti udang, kepiting, dan cacing. Sekian. Perkenalkan, nama saya Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikan lepu ayam atau red lionfish. Red lionfish merupakan salah satu spesies pendatang yang memiliki struktur tubuh berduri. Nah, dalam durinya ini terdapat bisa yang dapat mematikan. Bisanya ini dapat mematikan makhluk-makhluk di sekitarnya seperti yellowtail snapper, ikan kakak tua, dan juga queen angelfish. Nah, ia memakan ikan-ikan kecil ini yang tadi, ikan kakak tua, yellow snapper, dan queen angelfish. Bisanya ini dapat membahayakan spesies maupun membahayakan manusia saat kita berada dalam lautan. Nah, jika kita terkena bisanya, kita akan mengalami mati rasa selama kurang lebih 3 jam. Namun di beberapa negara, ikan lepu ayam ini dikonsumsi atau dijadikan makanan. Karena jika pengolahannya tepat, bisanya ini tidak akan membahayakan. Juga, jika ikan ini terdapat dalam suhu panas, durinya akan mengalami kerusakan dan bisa yang ada pada durinya ini akan hancur. Di beberapa negara seperti di Amerika Serikat, populasi ikan lepu ayam ini dibatasi karena jika jumlahnya terlalu banyak, spesies lainnya akan mengalami kepunahan dan ekosistemnya tidak akan terjaga. Jadi di Amerika Serikat, ikan lepu ayam ini diburu untuk menstabilkan jumlahnya juga menstabilkan ekosistem yang ada. Pemasukan crop of the starfish atau COTS. COTS adalah coral reef yang terjadi secara alami, yaitu mereka memakan polip karang di terumbu karang. Tercakup dalam duri beracun panjang, mereka berkisaran berwarna biru keunguan, kemerahan, dan kehijauan. Mereka umumnya berdiameter 25-35 cm, meskipun mereka bisa sekitaran 80 cm. Bintang laut Crow of Duri ditemukan di seluruh wilayah Indo sampai Pasifik, terjadi di Laut Merah dan di pantai Afrika Timur, melintasi Pasifik dan Samudra Hindia ke pantai barat Amerika Tengah. Predator cod termasuk siput triton raksasa atau Caronia tritonis, bintang-bintang dan garis-garis ikan buntal, ikan pemicu titan, dan humphrey morris bears atau Celestinians berombak-ombak. Mahkota bintang laut duri memangsa hampir semua karang, dan preferensi makan dan pola perilaku mereka bervariasi dengan kepadatan populasi, pergerakan air, dan komposisi spesies. Kos biasanya lebih suka memakan karang bercabang dan karang meja, misalnya Axarophora, yang merupakan genera yang sama dengan paling rentan terhadap pemutihan. Namun, ketika penutupan karang bercabang rendah karena cod yang melimpah atau kondisi lingkungan, cod dapat memakan karang lain seperti Phorites atau karang foliosa atau Minis pontifera. Selain karang keras, cod juga dapat memakan bunga karang, karang lunak, alga, dan organisme bergerak. Meskipun BLB muncul secara alami dalam jumlah rendah di terumbu karang, namun terkadang muncul dalam kepadatan tinggi yang disebut wabah. Kepadatan alami BLB adalah 6-20 km yang kurang dari 1 per hektar. Cod dapat mengkonsumsi karang hidup dengan kecepatan 5-13 meter per tahun. Melalui perjangkitan sesekali, cod dapat memainkan peran yang berharga dalam ekosistem terumbu dengan membantu menjaga keanekaragaman spesies karang. Cod dapat membantu menciptakan ruang untuk karang besar yang tumbuh lambat karena cod lebih suka memakan karang yang tumbuh lebih cepat.
Namun tekanan antropogenik dan lainnya dikombinasikan dengan wabah Koch yang lebih sering dapat mengakibatkan kerusakan signifikan pada terumbu, dan Koch sekarang dianggap sebagai sumber utama kematian karang di Great Reef Australia. Terumbu karang yang sehat dapat pulih dari wabah Koch yang kurun waktu 10 hingga 20 tahun. Tetapi karang terdegradasi yang menghadapi berbagai pemicu stres dan perubahan iklim kurang tangguh dan mungkin tidak pulih di antara wabah. Wabah Koch tampaknya semakin meningkat frekuensinya selama beberapa dekade terakhir. Dan mereka menyebabkan kerusakan luas pada terumbu karang di Indo-Pasifik. Agregat padat dari Koch dapat menghilangkan terumbu 90% dari jaringan karang hidup. Kerusakan dari Koch secara tidak langsung dapat mempengaruhi populasi ikan yang bergantung pada terumbu karang untuk habitatnya. Di Great Barrier Reef, 2 spesies ikan kupu-kupu yang memakan karang dan 2 spesies ikan yang diberi makan plankton menurun secara drastis. Di sini saya akan menjelaskan tentang wabah Koch. Nah, jadi wabah Koch ini sebagian besar dikendalikan oleh ketersediaan phytoplankton. Nah, pengen tahu phytoplankton itu apa? Phytoplankton itu sejenis tumbuhan-tumbuhan yang dengan ukuran sangat kecil dan hidup melayang di dalam air. Pengayaan nutrisi dari limpasan lahan pertanian yang menyebabkan wabah Koch, peningkatan kadar nutrisi yang menyebabkan wabah Koch, mekar phytoplankton yang diperlukan untuk larva Koch. Nah, metode pengendaliannya Koch adalah membawa bintang laut ke darat dan menguburnya, lalu menyuntikannya. Di sini kita akan menjelaskan kondisi laut, yaitu ada 3 settingan di sini guys. Ada 1 tingkat keparahan badai, 2 ada suhu laut, ketiga ada pH laut. Ya, di sini jikalau tingkat keparahan badai kita tingkatkan, kita geserkan ke kanan, akan semakin tinggi keparahan badainya. Jikalau kita ke kiri kan, kita akan melihat bagaimana kondisi laut yang kondusif. Kedua ada suhu laut. Suhu laut di sini jikalau kita taikkan ke atas, suhu laut akan menjadi panas atau akan hangat. Jikalau kita ke kiri kan, kita geser ke kiri, kita akan melihat bagaimana laut itu dingin dan terasa dingin, yaitu dengan cara kita melihatnya dengan cara si air tersebut akan menjadi lebih putih atau lebih biru terlihatnya. Dan yang ketiga, settingan yang ketiga yaitu pH laut. Semakin kita ke kanan, semakin kita akan melihat menjadi basah pH laut tersebut, yaitu jikalau kita ke kiri kan, kita akan melihat pH laut itu akan menjadi asam. Dari Kapas Leopatra dari kelompok 5. Sekarang kita akan melihat apa yang akan terjadi pada red lionfish dalam keadaan laut normal selama 20 tahun. Ternyata spesies meningkat lalu turun. Mengapa ya turun? Karena populasi ikan yang dimakan mengalami penurunan juga. Ikan-ikan seperti ikan kakatua, queen anglefish, yellowtail snapper mengalami penurunan karena dimakan oleh red lionfish. Semakin lama dimakan, spesies ikan lepu akan meningkat dan populasi ikan lainnya turun. Maka itu lepu ayam mengalami penurunan juga karena kehilangan makanannya. Nah, di sini kita akan melihat apa yang terjadi pada ikan crown of thorn starfish pada waktu 20 tahun mendatang. Ternyata ikan ini mengalami penaikan lalu mengalami penurunan. Mengapa begitu? Sama seperti red lionfish, ikan ini juga kehilangan makanannya berupa karang-karang. Bisa dilihat di sini bahwa karang-karang mengalami penurunan. Namun mengapa ikan lain juga mengalami penurunan? Karena ikan-ikan tersebut kehilangan tempat tinggalnya, maka dari itu populasinya menurun. Sedangkan alga yang tidak dimakan oleh ikan, populasinya akan meningkat karena tidak ada yang makannya. Sekarang kita akan melakukan percobaan dengan menaikkan storm severity atau tingkat keparahan badai dari yang awalnya 20% menjadi 100%. Nah, dapat dilihat ternyata spesies ikan red lionfish ini semakin meningkat dalam waktu 10 tahun walaupun akhirnya ia mengalami penurunan. Nah, ikan-ikan lainnya seperti stoplight parrotfish atau ikan kakatua, yellowtail snapper, dan juga queen anglefish itu mengalami penurunan. Crown of starfish memakan karang-karang yang ada, lalu karang itu mengalami penurunan, dan juga ikan-ikan seperti queen anglefish, yellowtail, dan juga ikan kakatua itu otomatis mengalami penurunan karena kehilangan tempat tinggalnya. Menurunnya tingkat populasi stoplight
queen angelfish, dan yellowtail snapper, otomatis red lionfish juga mengalami penurunan. Karena red lionfish ini memakan ikan-ikan seperti stoplight parrotfish atau ikan kakatua, yellowtail snapper, dan juga queen angelfish. Nah, maka dari itu, ia mengalami penurunan walaupun sempat mengalami kenaikan. Untuk alga sendiri tentunya ia akan mengalami kenaikan karena alga itu kan melakukan fotosintesis dan ia membuat makanannya sendiri. Sedangkan alga ini biasanya dimakan oleh ikan-ikan seperti stoplight, queen angelfish, yellowtail snapper, dan juga ikan lainnya. Nah, di mana ikan-ikan ini mengalami penurunan, otomatis alga akan mengalami kenaikan karena tidak ada ikan-ikan yang memakannya. Untuk penyu sendiri, ia mengalami kestabilan spesies, namun akhirnya mengalami penurunan karena tingkat keparahan badai yang tinggi. Spons-spons yang ada di laut mulai hilang dan juga mengalami penurunan spesies. Maka dari itu, spons yang menjadi sumber makanan bagi penyu ini akan berkurang dan otomatis spesies penyu juga akan berkurang karena spons mengalami penurunan jumlah. Sekarang kita coba untuk menurunkan suhu menjadi 18 derajat Celcius, di mana suhu normalnya adalah 27 derajat Celcius. Nah, ternyata di sini ikan lepu ayam dapat bertahan di suhu dingin dan mengalami kenaikan yang lebih banyak dibandingkan dengan crown of thorns starfish yang sudah mengalami penurunan sejak tahun ke-10. Populasi alga naik karena tidak ada yang memakannya. Ikan lain mengalami penurunan karena kehilangan tempat tinggalnya. Penyu normal lalu turun karena mengikuti jumlah spons yang menurun karena mengikuti jumlah spons yang merupakan makanannya. Kita akan melihat jumlah spesies di laut dengan keadaan suhu naik menjadi 36 derajat. Kita lihat perbedaannya setelah 20 tahun. Ternyata semua spesies tidak tahan dengan suhu panas di laut. Walaupun ikan lepu ayam atau red lionfish sempat mengalami kenaikan, namun akhirnya ia mengalami penurunan karena tidak ada sumber makanannya. Bisa kita dilihat bahwa jumlah spesies ikan-ikan juga menurun. Begitupun dengan crown of thorns, ia juga mengalami penurunan karena karang-karang yang menjadi sumber makanannya mengalami keputihan dan punah. Akhirnya ia tidak mempunyai sumber makanannya dan spesiesnya hilang. Lain halnya dengan alga yang membutuhkan sinar matahari untuk berfotosintesis, maka dari itu populasinya akan naik karena tidak ada yang memakannya dan ia dapat terus berfotosintesis. Nah, sekedar informasi, jadi suhu normal ikan red lionfish atau ikan lepu ayam bertahan hidup di suhu lautan yaitu sekitar 15 derajat sampai 25 derajat. Kemudian ada ikan crown of thorns starfish atau bulu seribu bisa bertahan hidup di suhu lautan yaitu sekitar 26 derajat sampai 30 derajat. Kita akan mencoba menurunkan pH lautan menjadi 7,6, di mana pH normalnya adalah 8.1. Di sini tingkat keasaman air akan baik. Sama seperti saat suhunya normal, ternyata spesies lepu ayam meningkat cukup banyak dibanding crown of thorns, lalu mengalami penurunan. Mengapa ia turun? Karena populasi ikan-ikan yang dimakannya mengalami penurunan juga. Jadi, mengapa crown of thorns menurun? Karena ikan-ikan konsumsinya juga mengalami penurunan, yaitu seperti ikan kakak tua, queen angelfish, yellowtail snapper mengalami penurunan karena dimakan oleh red lionfish. Semakin lama ia dimakan, spesies ikan lepu ayam akan meningkat dan populasi ikan lainnya turun. Maka dari itu, lepu ayam akan mengalami penurunan populasi karena dimakan oleh red lionfish. Oke, maka dari itu, lepu ayam akan mengalami penurunan juga karena kehilangan makanannya. Begitupun dengan crown of thorns. Ia mengalami penurunan populasi karena makanannya menurun akibat spesies yang naik. Jadi dinaikkan dulu si crown of thorns tersebut dan mengalami penurunan spesies karena kehilangan makanannya. Nah, untuk alga sendiri karena tidak ada yang memakannya, jadi ia mengalami penaikan yang sangat pesat ke atas dia. Namun untuk hawksbill sea turtle atau penyu, ia stabil lalu mengalami penurunan karena jumlah spons turun, karena spons itu makannya si penyu. Sekarang kita akan mencoba menaikkan pH lautan menjadi 8.6, di mana pH normal adalah 8.1. Di sini tingkat kesamaan air akan menurun menjadi basah. Ternyata pH lautan tinggi dan rendah akan membawa dampak yang sama bagi jumlah spesies ikan di lautan. Ikan lepu ayam mengalami kenaikan lalu turun. Begitupun dengan crown of the Finnish starfish.
Nah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan akhir dari presentasi kelompok kami. Yang pertama yaitu tentang invasive species. Invasive species atau spesies pendatang merupakan spesies yang datang ke suatu tempat atau suatu ekosistem dalam waktu tertentu dan ia bisa pergi kapan saja. Nah, umumnya spesies pendatang ini dapat membahayakan bagi makhluk-makhluk di sekitarnya atau spesies-spesies lainnya. Maka dari itu, spesies pendatang ini perlu dijaga jumlahnya agar tidak dapat merusak ekosistem yang ada. Red lionfish sendiri merupakan salah satu contoh invasive species atau spesies pendatang yang ada di dalam ekosistem laut. Nah, red lionfish ini memiliki bisa yang dapat membahayakan bagi spesies lainnya. Maka dari itu, jumlah populasinya perlu dibatasi agar tidak membahayakan dan merusak ekosistem. Begitu pula dengan crown of thorns, memiliki wabah yang dapat membahayakan atau mengurangi populasi yang ada. Crown of thorns ini memakan karang-karang yang ada. Jadi jika karang mengalami penurunan populasi, otomatis makhluk hidup lainnya seperti ikan-ikan kecil, baik itu ikan kakatua, yellowtail snapper, queen angelfish, dan ikan-ikan lainnya akan mengalami penurunan. Intinya, invasive species atau spesies mendatang ini perlu dibatasi jumlahnya agar tidak merusak ekosistem yang ada dan ekosistem akan tetap stabil.